Hai teman-teman, kembali lagi di dunia CPNS, tempat kita belajar dan berlatih soal-soal CPNS terbaru dan terupdate. Dan ingat teman-teman, seleksi akan segera dimulai. Sudah waktunya mempersiapkan diri untuk menghadapi tes seleksi CPNS agar teman-teman dapat lulus CPNS di tahun 2001. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan bahas tentang integritas, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang nasionalisme. Tentu teman-teman masih ingat tentang nasionalisme bukan? Kalau masih lupa-lupa, silahkan diulang-ulang lagi ya teman-teman, agar lebih mantap lagi dalam TWK-nya. Oke, langsung saja kita ke materi integritasnya. Check it out. Oke, yang pertama pengertian integritas. Apa itu integritas? Integritas merupakan gambaran diri Anda dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Kadang orang berbicara sebatas bibir saja, sedangkan hatinya berisi kesombongan, iri, dengki, dendam, dan emosi. Orang yang memiliki integritas biasanya berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, sehingga perilaku dan tindakannya sesuai dengan apa yang diucapkan. Nah, jadi berperilaku dan bertindak baik dan benar menjadi tolak ukur Anda berintegritas tinggi atau tidak ya teman-teman. Oke, integritas seseorang senantiasa mendapat ujian yang bentuknya dapat berupa jabatan, wanita, harta, keluarga, uang, sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, dan sebagainya. Integritas merupakan sebuah rasa sabar dan syukur. Orang yang berintegritas ketika mendapat ujian akan bersabar dan ketika menerima kebahagiaan akan bersyukur. Jadi bersikap jujur adalah hal yang sangat penting di sini ya teman-teman. Untuk apa kita berpendidikan tinggi tapi tidak jujur? Untuk apa gelar-gelar panjang tapi tidak memiliki kejujuran? Kita di sini harus jujur, memiliki integritas yang tinggi. Oke, lanjut. Berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar dalam integritas merupakan suatu kesatuan yang menjadi tolak ukur pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Karakteristik pegawai yang memiliki integritas yang tercermin dalam bersikap dan bertindak sebagai berikut. Oke, apa saja itu? Yang pertama, bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya. Ya, ini merupakan poin yang paling utama ya, bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya. Yang kedua, bertindak transparan dan konsisten. Konsisten di sini adalah apa yang kita perbuat dan kita katakan sesuai. Itu ya teman-teman. Lalu, menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela. Yang selanjutnya, bertanggung jawab atas hasil kerja yang kita kerjakan. Lalu yang selanjutnya adalah bersikap objektif. Bersikap objektif artinya memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang telah diberikan tanpa melihat siapa orangnya. Contohnya, kita memberi penilaian kepada seseorang karena beda suku, beda agama, karena keluarga, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita harus bersikap objektif. Oke, itu dia materi tentang integritasnya. Seperti biasanya, kita langsung ke contoh soal dari materi integritas. Oke, seperti biasa, kita langsung masuk saja ke contoh soalnya, teman-teman. Oke, soal yang pertama, sikap yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perilaku dikenal sebagai A. Tanggung jawab, B. Jujur, C. Berani, D. Disiplin, E. Tegas. Jawaban yang benar adalah B. Jujur. Soal selanjutnya, kondisi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam dari berbagai suku, ras budaya, dan sosial masyarakat merupakan salah satu faktor A. Terbentuknya integritas nasional, B. Pendorong integritas nasional, C. Penghambat integritas nasional, D. Eksternal integritas nasional. Jawaban yang benar adalah C. Penghambat integritas nasional. Berikut ini ada beberapa faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, masyarakat Indonesia beraneka ragam. Yang kedua, wilayah Indonesia yang luas. Yang ketiga, kuatnya paham etnosentrisme. Paham etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri.
Lalu yang keempat, tidak meratanya pembangunan. Yang kelima, budaya asli mulai tergerus. Yang keenam, masuknya ancaman luar. Soal selanjutnya, gambaran diri Anda dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari adalah A. Nasionalisme, B. Integritas, C. Tanggung jawab, D. Percaya diri. Jawaban yang benar adalah ya, B. Integritas. Itu merupakan pengertian dari integritas. Oke, soal yang selanjutnya. Ketimpangan yang memicu perpecahan dan mengancam integrasi nasional bangsa Indonesia paling dominan adalah A. Pendidikan, B. Pembangunan, C. Kesejahteraan, D. Persamaan hak. Jawaban yang benar adalah ya, B. Pembangunan. Oke, sekian teman-teman untuk topik kita hari ini. Tetap semangat. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan apabila ada saran dan kritik, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa share ke teman-teman atau keluarga yang membutuhkan ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.